Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B20 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik dalam pembelajaran ekonomi. Tetapi sebelumnya, yuk kita kenalan sama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Isma Aryani dengan NIM 20804241042. Yang kedua, Nur Salamah dengan NIM 20804241045. Yang ketiga, Anissa Eka Mayang Putri dengan NIM 20804241059. Yang keempat, Salma Rohayati Dewi dengan NIM 20804241067. Yang kelima, Arina Rahmatika dengan NIM 20804241073. Dan yang keenam, Eka Rahmawati dengan NIM 20804241078. Dan submateri yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Yang kedua, tujuan pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Ketiga, prinsip pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Yang keempat, langkah pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Dan yang kelima, pelaksanaan pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Nah, pastinya teman-teman penasaran kan dengan materi pendekatan ilmiah dan tematik? Yuk kita simak penjelasan berikut. Apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah adalah penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Pendekatan ilmiah mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan, yakni penonjolan pada dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Apa itu pendekatan tematik? Pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengadakan hubungan yang erat dan serasi antara berbagai aspek yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar. Pendekatan tematik juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai rangkaian pengalaman belajar sehingga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan berpusat pada sebuah pokok persoalan. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan ilmiah. Tujuan pendekatan ilmiah diantaranya 1. Meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, diperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan tematik. Tujuan pendekatan tematik diantaranya 1. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang keempat, lebih semangat belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, dan lainnya. Dan yang kelima, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Halo teman-teman semuanya, gimana nih penjelasan dari teman kita sebelumnya mengenai pengertian serta tujuan dari pendekatan ilmiah dan juga pendekatan tematik? Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari pendekatan ilmiah dan juga prinsip dari pendekatan tematik. Langsung saja teman-teman, kita ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu mengenai prinsip
dari pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah memiliki beberapa prinsip nih teman-teman. Iya teman-teman di sini, sebelum kita mengetahui mengenai prinsip-prinsip dari pendekatan ilmiah, sebaiknya kita mengetahui dahulu siapa sih pencetus dari prinsip-prinsip pendekatan ilmiah tersebut. Jadi, pendekatan ilmiah di sini dikemukakan oleh Krishnan pada tahun 2014. Nah, pendekatan ilmiah ini sering disebut juga dengan pendekatan saintifik. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip pendekatan ilmiah. Yang pertama yaitu prinsip pendekatan ilmiah lebih mengedepankan pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran membentuk students self-concept. Lalu yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran yang terhindar dari verbalisme. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa pendekatan ilmiah memiliki prinsip pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan juga mengakomodasi mengenai konsep, hukum, serta prinsip dari pembelajaran. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu mengenai pembelajaran yang dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Hal ini kembali kita bahas mengenai poin yang pertama tadi, karena pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi di sini siswa memiliki kemampuan yang tinggi untuk dapat mengorganisir kemampuan berpikirnya. Lalu yang keenam yaitu kita mengetahui pendekatan ilmiah lebih mengedepankan kepada pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga motivasi mengajar pada guru. Jadi di sini pendekatan ilmiah dapat kembali membentuk motivasi dari siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri dan juga tenaga pendidik yang akan mendidik murid-murid di sana. Lalu kita akan membahas yang nomor 7, yaitu pendekatan ilmiah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi di pendekatan ilmiah, siswa dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berorganisasi, serta untuk dapat meningkatkan motivasi berpikir, dan juga guru dapat lebih termotivasi untuk memberikan materi yang berkualitas kepada peserta didik. Lalu kita akan melanjutkan ke materi yang ke-8 tadi, yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan juga prinsip yang akan dikonstruksi siswa di dalam struktur kognitifnya. Begitu penjelasan dari prinsip-prinsip pendekatan ilmiah yang ada di Indonesia saat ini. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari pendekatan tematik. Pada pendekatan tematik, kita akan menjumpai 9 prinsip utama, yaitu yang pertama, peserta didik mencari tahu dan bukan diberitahu. Hal ini memberikan gambaran bahwa peserta didik di sini harus memiliki rasa tanggung jawab dan juga inisiatif yang tinggi untuk dapat mencari tahu mengenai materi-materi apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh guru. Jadi peserta didik tidak hanya mengedepankan pada materi yang disampaikan, tapi peserta didik juga berusaha untuk mencari materi itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Jadi di sini materi yang disampaikan akan berguna di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu terdapat tema yang mempersatukan sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan juga sikap. Jadi di sini tidak terhadap materi saja, tetapi juga konsep, keterampilan, dan juga sikap atau karakter sangat diutamakan. Lalu yang keempat yaitu peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Jadi, ada tugas kelompok dan juga tugas individu yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh peserta didik. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu mengenai kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan. Lalu yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dari hal-hal konkret menuju abstrak. Hal konkret di sini diadopsi dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, yang ke-9 yaitu mengenai kegiatan dirancang dalam silabus
bukan merupakan urutan dari pembelajaran, melainkan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Guru dapat melakukan penyesuaian. Begitu teman-teman penjelasan mengenai prinsip dari pendekatan ilmiah dan juga pendekatan tematik. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah pendekatan ilmiah dan tematik. Yuk langsung aja. Oke, yang pertama kita akan membahas langkah pendekatan ilmiah. Langkah-langkahnya yaitu pertama mengamati, kemudian menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Metode ini mengutamakan makna proses pembelajaran yang bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga punya makna yang tinggi ya. Jadi kita bisa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pelajaran. Langkah selanjutnya menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang dia amati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Langkah yang keempat yaitu mengasosiasikan. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalah dalam rangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku yang aktif. Dan langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau bahkan menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah pendekatan tematik. Apa aja sih langkah-langkah pendekatan tematik itu? Langkah-langkah pendekatan tematik menurut Prabowo tahun 2013, yang pertama menetapkan mata pelajaran, 2 menentukan KD yang sama, 3 menetapkan hasil belajar dan indikator, 4 menetapkan tema, 5 hubungan KD dengan tema, 6 menyusun silabus, dan yang terakhir adalah menyusun RPP tematik. Langkah yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran. Pada saat menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, sebaiknya sudah disertai alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Langkah yang kedua adalah menetapkan kompetensi dasar yang sama. Kegiatan ini melakukan identifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara tematik dengan menggunakan sebuah tema pemersatu. Langkah yang ketiga adalah menetapkan hasil belajar dan indikator. Kegiatan ini adalah mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui materi pokok yang bisa dibahas secara tematik. Langkah yang keempat adalah menetapkan tema. Tahap berikutnya adalah menentukan tema yang dapat mempersatukan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Langkah yang kelima adalah hubungan KD dengan tema pemersatu.
Kegiatan ini memetakan hubungan kompetensi dasar mata pelajaran yang diperlukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dibuat dalam bentuk broken atau matriks jaringan topik dengan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Langkah yang keenam adalah menyusun silabus tematik. Hasil seluruh proses telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dalam penyusunan silabus pembelajaran tematik. Langkah yang terakhir adalah menyusun RPP tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu disusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Penyusunan RPP merupakan realisasi dari pengalaman belajar. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Materi yang akan kita bahas pertama adalah pendekatan ilmiah. Penerapan pendekatan ilmiah dalam setiap kegiatan pembelajaran dapat mengoptimalkan motivasi belajar pada siswa, yang mana sebelum adanya penerapan pendekatan ilmiah, motivasi belajar siswa masihlah rendah, dan setelah menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran ekonomi, motivasi siswa dalam belajar semakin meningkat. Contoh implementasi pendekatan ilmiah dalam ilmu ekonomi yaitu implementasi pada bab ketenagakerjaan. Pada kegiatan pendahuluan, guru membimbing siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Setelah itu, guru menginformasikan garis besar tujuan pembelajaran materi ketenagakerjaan yang akan dicapai. Setelah itu, guru memotivasi siswa untuk selalu berusaha dengan bekerja di berbagai bidang dengan kemampuannya masing-masing, baik secara formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhannya. Pada inti pembelajaran sendiri menerapkan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada proses pertama dalam pendekatan ilmiah ini yaitu mengamati. Guru meminta siswa untuk mengamati sebuah fenomena tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dalam pemutaran video yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A, yaitu hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan seperti melihat, membaca, mendengar hal yang penting dari suatu benda atau objek. Setelah proses mengamati selesai, maka selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok dan diberi tugas untuk mengidentifikasi pengertian dan perbedaan antara angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk melakukan proses kedua dalam pendekatan ini, yaitu menanya. Dalam hal ini, siswa di dalam masing-masing kelompoknya akan mengajukan pertanyaan dan saling berdiskusi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan klarifikasi tentang pengertian dan perbedaan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Dalam kegiatan ini, kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan dalam rangka membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Proses ketiga dalam pendekatan ilmiah adalah mengeksplorasi, di mana setelah siswa memahami tentang pengertian dan perbedaan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, maka selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran melalui buku, makalah, artikel, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan belajarnya meliputi 1. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, yaitu baik terbatas dari hasil kegiatan eksperimen maupun hasil kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi. Lalu yang kedua adalah pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasaan dan kedalaman
sampai kepada pengolahan informasi yang sifatnya mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Proses yang keempat adalah mengasosiasi. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu menganalisis informasi yang diperoleh dan data-data juga yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait, serta membuat hubungan antara sub-pembahasan dalam materi ketenagakerjaan untuk mendapatkan simpulan dan menemukan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan di daerah sekitar tempat tinggal peserta didik. Nah, kegiatan pembelajarannya selain membaca sumber lain selain buku teks, juga bisa dengan mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, atau juga bisa melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, proses terakhir dalam pendekatan ilmiah ini adalah mengkomunikasikan, yaitu masing-masing kelompok nanti akan menyampaikan hasil analisis atau hasil observasinya kepada teman-teman tentang cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan seterusnya di depan kelas dengan menggunakan PowerPoint. Kegiatan pembelajaran pada proses mengkomunikasikan ini adalah menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ini? Yang pertama ada kegiatan awal atau pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan awal sendiri memiliki pengertian sebagai suatu cara yang dilakukan sebagai pembukaan atau perkenalan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di kegiatan awal ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menarik perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan akan berguna untuk dirinya. Kemudian melakukan interaksi yang menyenangkan antara guru dan siswa. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai, serta tugas-tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran yang melakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pada langkah kegiatan ini, guru menggunakan strategi pembelajaran dengan upaya menciptakan lingkungan belajar sedemikian rupa agar siswa aktif mempelajari permasalahan berkenaan dengan tema atau subtema. Pembelajaran dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti mengerjakan atau memahami proses belajar dengan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran, dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta berkaitannya dengan pengalaman yang sebelumnya. Nah, cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran ini yaitu meninjau kembali serta mengadakan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membuat ringkasan. Nah, gimana nih penjelasan materi yang udah disampaikan sama teman-teman kelompok 3? Pastinya jelas dan menarik, bukan? Dari materi tadi, kita dapat mengetahui apa itu pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik. Dan mungkin sekian penjelasan materi pendekatan ilmiah dan pendekatan tematik dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.